Cherry Talk Megatruh Heavy Mystical Dub. Kita mulai dari scene musik dub Indonesia hari ini. Seperti apa POV dari duo Megatruh? Ngamatin. Kalau aku terus terang, kalau dari dulu ya, yang paling tak apa, yang nyantol tuh tetap Dapyut ya, karena zaman dulu pertama kali dengerin, apa gitu. Akhirnya sampai sekarang yang nyantol ya Dapyut gitu. Kalau secara spesifik ngikutin dub itu juga nggak terlalu ngikutin juga sebenarnya kalau aku ya. Itu lebih ke, kalau aku sih sebenarnya berangkatnya lebih ke dari ska. Zaman dulu waktu SMA itu udah band-bandan ska. Terus apa? Skanya skapang ya. Genre musik yang zaman muda nyantol tuh selain grunge, yo ska itu gitu. Jadi dari apa? Dari referensi segala macam lebih ke ska sih sebenarnya gitu. Itu. Makanya kalau ngomongin dub mungkin hitungannya masih newbie. Oke. Ya kalau Dapyut bisa dibilang pendahulu lah dia. Aku aja sebelum nonton Segidok nonton Dapyut dulu di Jakarta dulu, acara pameran gitu lah, pameran seni itu di Galeri Nasional, ingat. Tapi kalau belakangan ini beberapa nama itu mulai mencuat setelah ada album kompilasi Nusantara Dub Connection itu loh. Itu ada album kompilasi itu beberapa nama muncul di situ, terus juga banyak nama-nama yang akhirnya kalau buat gue pribadi mendengarkan mereka menginspirasi. Terus ada beberapa memang kenal, ada beberapa sok kenal, tembung-tembung ajak kolaborasi di album pertama kemarin. Nah itu diantara nama itu ada Jenggo ya, dia punya band bandnya Monkey Boots, band ska, Rocksteady. Terus dia juga punya band Lovers Rock juga, Good Things namanya. Dan dia solo proyek pribadi itu main dub gitu. Jenggo berdua sama Boris Aset Negara, Sistem Suara. Itu kita ajak kolaborasi. Terus ada Radit Ecomen tuh gue dulu belum pernah kenal nih Radit. Terus salah satunya pernah baca atau nonton interview Ras Muhammad, musisi reggae saat ini yang keren siapa? Radit Ecomen. Ya nggak lama lagi ngelihat lah tuh karya-karyanya Radit gitu. Wah canggih nih gitu. Terus habis itu ada yang belum lama meninggalkan kita semua, Opai, Bugs Luck Boys. Dia juga menginspirasi ya, dia simple bisa main sendiri itu sebatang kara, main bisa keliling Indonesia sampai keluar negeri gitu. Wah seru juga nih main simple gitu. Lebih ke sana ya. Kalau gue basicnya suka reggae. Terus Jamaican music. Gue suka selain musik rock dan rock and roll dan lain-lain gitu, reggae pasti suka lah gitu. Ya itu nama-nama di yang lokal itu tadi itu ada Aset Negara Sistem Suara, ada Bugs Luck Boys, ada Radit Ecomen, ada Dapyut. Terus udah gitu ya banyak lah, ada Yellow Sky Sound System, ada King Masmus, banyak juga. Anjing Dub ya, dari The Pups itu ada Anjing Dub, ada Kusni Kasdut juga banyak. Sangat marak lah. Nah ini masuk ke album ini, kalau didengarkan eksplorasinya sangat banyak ya. Nah mungkin bisa diceritakan proses eksplorasi di album kedua ini yang sangat beda banget ya. Kalau ngomongin eksplorasi album kedua Megatruh, sebenarnya kalau aku sendiri titik baliknya itu checkpointnya itu waktu kami Megatruh main di Synchro ya. Synchronize 2024. Kebetulan waktu kita main di sana itu Mas Walk The Rock nonton gitu kan. Setelah kita beres perform, ketemu ngobrol-ngobrol, terus akhirnya album pertama itu kan sebenarnya single-single. Terus sama Mas Walk disuruh secara sound tuh kurang menurut dia itu. Kurang, masih terlalu Tiba-tiba dia datang di Synchronize habis kita kelar main masih ngos-ngosan. Aku ngerti maksudmu. Bla 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 bla. Oke, kita lanjutkan ngobrol di Jogja. Ya. Nah, yang di Jogja terjadi ketemu beliau. Itu. Jadi kayak Mas Wo itu menilai single-single dari album pertama terlalu carut-marut secara sound ya. Secara sound. Jadi masih kayak identitasnya masih ya sih. Karena memang mencari kan. Memang kami menyadari bahwa si album pertama itu masih mencari. Nah, setelah itu singkat cerita akhirnya progres penggarapan album kedua, dan terus terang kami meminta setelah di album pertama Mas Wo menjadi
apa namanya ikut terlibat di mixing ulang di Album pertama ya. album pertama itu, akhirnya kita memberanikan diri untuk meminta Mas Wok menjadi produser di album Oh, oh. kedua, karena menurutku juga apa namanya, apa ya, kayak kurang gitu loh, apa materi-materi yang udah tak bikin itu pengennya tuh lebih gelap, lebih gimana, lebih beda, cuma opo nih gitu Butuh masih, telinga dari iya, luar, butuh dari telinga, luar. rasa dan perspektif dari luar kita gitu. Terus akhirnya beberapa kali meeting sama Mas Wok itu akhirnya perspektif dan sudut pandangku tentang si album kedua ini jadi, oh ternyata gini toh, Dan perspektif dengan musik. musiknya gitu. Jadi itu Mas Wok lebih apa ya, mengarahkan sound design-nya gitu. Kayak misal kalau ngomongin teknis, kayak aku sendiri kan main drum gitu kan. Drum ini kalau aku sendiri taunya ya drum akustik ya, sound-nya seperti itu, simbal seperti itu segala macam. Suatu ketika Mas Wok coba kick-nya di ini apa namanya, digawe suara, Duk. enggak, istilahnya bukan tuh, suara kulit gitu. Oh, kulit. Kulit Mas. Oh, kulit kayak beduk kayak. Oh, seperti beduk. Aku kan akhirnya oke Mas, coba tak bikin ya gitu. Di pikiranku tuh kalau beduk oke lah, dia mungkin secara low-nya dapat lebar gitu. Cuma secara attack-nya kan kalau untuk dub kan kurang kena di ini kan. Akhirnya tak akalin si kick-nya itu jadi 4 layer. Jadi 4 layer, ada kick kulit, beduk itu, terus ada sampel apa akhirnya jadi 4 layer. Tak preview ke Mas Wok. Gini Mas. Ah, oke Ki, situ. Aman gitu. Snare aman. Itu yang masih masuk akal di aku lah. Oke lah, oh secara sound permintaannya Mas Wok kulit jadi seperti ini. Oh ya oke. Yang di luar nalarku sebagai Sebagai orang drummer. Pertama simbal. Simbal itu kan kalau drum jazz gitu kan, crash. Coba simbalmu ganti non Chinese. Chinese. Barongsai. Yo, coba ya Mas. Tak coba. Oh iya juga. Jadi secara nuansa itu dia sangat mempengaruhi. Jadi yang sebelumnya itu udah gelap dengan kick yang sangat low tapi attack-nya dapat, snare-nya juga low, ditambahin crash yang jadi Chinese itu, oh iya juga. Terus jadi gelap, bukan gitu. cas, Ya. tapi Kayak nuansanya padat, jadi rapet. ya, jadi lebih dapat. Terus setelah itu ini yang lebih di luar nalar lagi. Oke Ki, wes sip. Anu simbale. Saiki coba meneh. HHT ganti non Chinese juga. Lebih rapat lagi. Sik Mas. Oke, aku kalau sama Mas Wok, yos, oke sendiko dawuh gitu, tak coba dia carane. Percaya dengan telinganya lah. Kalau Chinese itu kan susahnya panjang. Gimana caranya dia bisa nggak ganggu si komposisi ini gitu. Akhirnya sampel Chinese itu aku ambil, aku pepetin sustainnya jadi cuma tak tempelin lah di drumnya ini. Wah, bajibur iya juga ya. Jadi tambah gelap lagi nuansanya gitu. Akhirnya oke, drumnya udah oke sip gitu. Wes, anu karo tambahono iki apa jenenge? Tambahin apa perkusif lokal gitu. Dibayangkan lokal itu ya gamelan apa segala macam. Ternyata enggak. Yo anu lah ojo anu. Kowe nggawe apa, kamu bikin tutup botol minuman ringan itu kamu pukul gepengin, kamu taruh di itu kan itu udah jadi lokal. Oh iya juga ya gitu. Akhirnya di album kedua Megatron itu kan sangat dominan dengan suara kentongan juga. Suara kentongan, suara perkusif yang lokal gitulah. Menurutku sangat dominan dan itu sangat membentuk karakter apa musikal album kedua Megatron gitu. Terus kalau yang lainnya apa kamu nambahin? Cara mixing juga. Aku mixing di rumah, aku review ke Mas Wok, terus workshop sama dia, mixing bareng di Mesh, segala macam gitu. Jadi kalau ngomongin album kedua, menurutku sangat banyak ya eksplorasinya. Sangat banyak. Hal baru lah. Ya, hal-hal yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan oleh kami, akhirnya oh ya juga ya gitu. Itu terus juga ngomongin soal macam-macam scene gitu-gitu kan. Coba sini anu apa namanya, kamu ngambil horor-horor tahun 80-an gitu kan. Untungnya di masa sekarang kan VST virtual instrument itu kan udah sangat mudah didapatkan kan, maksudnya kita bisa dengan mudah. Aku pas masuk request itu aku cuma kepikiran film horor tahun 80-an pasti instrumen yang dipakai kan pasti cuma itu aja kan. Kalau misal keyboard merek Roland kan pasti Roland apa, mesti kan di situ coba tak cari, oh ada, beli.
Ya, kok, oh ya persis review. Oke, sip gitu-gitu. Nah, yang kejutan satu lagi kalau menurutku tuh udah jadi nih 9 lagu nih, udah fix oke nih. Mas Wo, coba gawe sak lagu meneh sing anu, sing cepet. Eh, ki rungono sing lagune sing cepet rungono. Sing cepet, iya. Tapi instrumental aja. Akhirnya Oh, jadilah si single pertama itu tadi di Medan Api itu kan lagu pembukanya paling ya. terakhir. Sebenarnya yang dibikin dan itu dadaan ya. Paling prosesnya cuma ya nggak sampai sebulan aku bikin ini sama materinya itu gitu. Single kedua sebenarnya yang pertama Palu Oh iya Kuasa. iya, Palu Kuasa Single yang kedua ngomong single kedua. instrumental. Itu kalau Nah, kalau dari segi lirik Ki, Kalau lirik dia penebalan aja dari yang pertama ya. Jadi memang tadi dibilang kalau album pertama itu kan coba-coba karena Megatru kan awalnya kita bikin proyek musik yang belum pernah kita mainin gitu. Gue belum pernah main elektronik, belum pernah main reggae, maksudnya reggae yang elektronik gitu. Kalau main ngejam ngeband beberapa kali lah. Ini juga belum pernah akhirnya terjerumus jadi tukang pencet-pencet ya kan, synthesizer dan lain-lain itu. Terus liriknya juga kayak gitu di album pertama kan liriknya ada rata-rata memang tema kekerasan rezin. ya kekerasan struktural ya, kekerasan negara gitu-gitu dan apa namanya juga tentang pembunuhan, tentang gangster gitu. Karena memang nama Megatru sebenarnya jujur ya keren-kerenan aja sebenarnya kan. Oh, dulu pengen punya band metal Megatru namanya gitu. Terus akhirnya karena memang identik dengan metal ya tema-temanya, terutama thrash metal kan temanya kan kayak gitu ya, sosial politik, kekerasan gitu dan lain-lain. Akhirnya temanya masuk ke situ tuh. Secara nggak langsung ya lagu-lagu di album pertama gitu. Kok banyak yang tema-temanya kayak gini gitu. Nah di album kedua setelah juga ngobrol sama Wowo juga ya temanya akhirnya dipadetin nih, difokusin jadi satu narasi yang utuh. Makanya di album kedua kan apa namanya kalau album pertama itu memang jelas kita bikin eceran terus udah digabungin dibikin narasinya gitu. Kalau yang sekarang ini memang dari awal coba kita bikin narasinya gitu. Sampai judul album juga udah ada sebelum albumnya jadi, sebelum lagu-lagunya jadi gitu udah ada judul albumnya ini aja nih gitu. Nah, tema-temanya pasti sama ya, misalnya dari yang dari personal dulu, spiritualitas itu ketika dia muncul kesadaran maka terjadi kesadaran untuk pembangkangan sipil dalam tanda kutip gitu. Terjadi apa namanya kita melihat realita yang ada di sekitar gitu, masalah masyarakat dengan negara, masalah masyarakat dengan masyarakat gitu dan apa namanya masalah hak gitu, hak dan lain-lain gitu. Nah, dari tema-tema yang dirangkum itu dari lagu-lagu yang dibikin sama Ari ada berapa lagu gitu kosongan gak ada liriknya. Nah, ini tinggal dibedain aja. Karena sebelumnya udah ada tema mau ngomongin ini, ngomongin ini. Jadi setelah lagunya jadi, ya tinggal ditempel aja teksnya. Ini taruh sini nih. Ini taruh sini. Ah, ini otak-atik oh ternyata yang ini masukin sini aja gitu. Jadi temanya udah ada kalau sekarang. Ya nggak jauh dari situ-situ lah. Semua lirik kamu Ki. Awalnya niatnya begitu, tapi ada beberapa yang dibantu oleh Denny karena Sedap. ternyata dia punya bakat juga menulis gitu. Ada beberapa hal yang Lirikus. ada beberapa lagu yang karena lebih sering ketemu sama Ari kan, mungkin mereka kontak-kontak coba ya kan gitu kan. Terus juga Denny bilang, gimana kalau liriknya nih? Wah itu dia bungkus. Termasuk single pertama itu Denny yang bikin. Gitu ada beberapa lagu Denny bikin liriknya aku sama Denny berdua. Kalau kalau album sebelumnya kan kolaborator kan banyak ngisi lirik ya, almarhum Opai, Baksalak Boy dia ngisi lirik, Radit, Ekomen dia ngisi lirik, Jenggo malah dia bikin lirik full gitu. Terus Tendangan Badut dia juga bikin lirik gitu. Lips kita Lips malah juga full dari mereka gitu. Gue cuman ngisi-ngisi sebagian part dan sebagiannya diisi oleh kolaborator. Kalau sekarang ini kita semua yang bikin dan malah ini gue sama Denny bikin liriknya. Setelah mendengarkan album kedua Megatru, itu menurutku urutannya tuh sangat menyentuhnya tuh gini. Dimulai dari personal spiritual itu, habis itu ngomongin kerakyatan tetap tentang buruh dan bla bla bla. Kalau nggak salah menjelang akhir itu masuk ke ranah yang sangat terdekat gitu, yaitu tentang anak itu tadi. Jadi kayak kalau disimpulkan sejauh-jauhnya pemberontakan tempat berpulang di wilayah keluarga terkecil itu sangat akhirnya menenangkan gitu. Dibalut kehororan. Nggak langsung pengen bikin kerusuhan ya. Langsung hangat lagi gitu. Dibalut musik yang horor gitu. Nah, ini kalau ngomongin secara musik jika jadi soundtrack ini paling cocok untuk film apa nih? Lagu yang mana?
Ya bebas. Tapi kan satu keseluruhan konsepnya itu kan warnanya hampir sama ya. Kehororannya itu. Kalau dari aku sih lebih ke Nusantaranya kerasa banget itu. Horor Nusantara. Gendruwo. Klenik ngono lah. Kalau jadi soundtrack bagusnya Menurut ini dulu aja sebagai Ya. scoring musik coba. Ntar aku mikir dulu ya. Film yang model bagaimana Pak? Langsung contoh film apa? terserah, iya, bisa dicontohkan atau model gimana gitu. Kalau aku lebih ke film sebenarnya tetap film horor tapi bukan yang hantu gitu ya. Lebih ke suspense mungkin kalau aku sih. Nah, kalau gue Thriller gitu. film zombie. Film zombie, kayak lagu Jagat Amok Rakyat itu kan membayangkan kan itu zombie-zombie yang memberontak tuh, zombie-zombie yang dia setelah dapat hidayah kan dalam tanda kutip, dia kesadar kan atas kesadaran kelasnya, kesadaran posisinya, kesadaran kalau dia sama-sama selama ini ditindas gitu, selama ini dia hidup dalam ketidakadilan, maka mereka bersekutu tuh zombie-zombie itu kan merayap langsung menyelinap ke para pelaku-pelaku kejahatan itulah gitu. Film-film zombie sih kayaknya cocok. Bukan thriller juga ya, zombie. Tapi nggak, zombie itu horor nggak sih sebenarnya? Ya ada yang horor. Ya, film zombie lah cocok. Vibes-nya aja kan. Wah, surrealis. Gitu. Nah, kalau apa tuh namanya? Seawamku dengan dub ya, itu kan identik masih kental dengan reggae yang seperti itu gitu. Nah, ini kenapa Megatruh memilih jalur dub yang dark gitu? Entah itu dari lirik, musik, bahkan sampai album kedua ini semakin tebel gelapnya gitu. Kalau Megatruh kan selalu proses pengkaryaannya itu kan musik dulu ya. Nah, kalau aku sendiri itu setiap pegang controller, buka laptop tanpa misal barusan duduk, wah bikin lagu, pengen bikin lagu seperti ini gitu. Tanpa ada itu, ketika langsung spontan itu, pasti jadinya kayak gitu. Sebenarnya jadinya tuh notasinya tuh yang gitu-gitu. Aku juga heran, maksudnya pemilihan sound kan random tuh itu, random. Waton asal milih sound kurang, wah bagus nih, tapi yang karakternya gelap gitu, soundnya itu, sound scene-nya segala macam, terus pada ini terus gitu, mesti gitu, tanpa beda kan. Misal aku pengen bikin lagu yang pop gitu kan, udah ada di pikiran kan. Tapi ketika duduk buka laptop asal mindset jadinya seperti itu. Tuh kalau di dalam seni rupa zaman dulu tuh mungkin ya istilahnya namanya jiwa ketok, Gus. Jadi mungkin dia yang keluar dari, kalau pelukis kan ya kan, apa yang keluar dari goresannya, pemilihan warnanya itu kan, wah itu disebut dengan ini jiwa ketok nih, hidup nih nyawanya nih gitu. Jadi mungkin beliau bikin musik dari selama ini bikin main drum apa dan lain, terus bikin yang sendiri sampai yang sekarang nih ada project kayak gini, keluarnya kayak gitu tuh jiwa ketoknya, ternyata dia gelap senengannya gitu. Nah, gue juga gitu bikin teksnya. Bikin yang cinta-cintaan nggak bisa, bikin yang pohon kelapa, matahari terbit, 3 burung bernyanyi gitu nggak bisa juga. Apa mau dicoba-cobain masuk musik nggak nyampe juga gitu. Jadi yang keluar pasti ya keresahan, kita baca berita, wah sialan nih gitu. Nah itu jadi impresi lirik. Kita baca berita, kalian lihat sekitar, dengar cerita ngobrol segala macam, ya terutama media sosial ya. Kita ngelihat lagu kayak lagu apa yang Wilaheng itu kan benar-benar baru berita ada bencana di Sumatera kan waktu itu. Wah ini nggak beres nih gitu kan. Nah itu orek-orekannya jadi tuh. Wah ini gue bikinin lagu gitu. Tinggal nunggu musik yang cocok gitu. Jadi memang apa yang keluar dari kepala, pikiran dan keresahan, ya itu di situ. Juga kalau dibunyi misalnya kayak basic kita kan bukan pure reggae ya. Basicnya dia popang. Gue seneng rockabilly, seneng surf rock gitu, seneng seneng post punk gitu. Nah ya itu ditempel-tempelin gitu, ditempel-tempelin ditempel-tempelin, karena gue kalau nyanyi reggae gaya-gaya Bob Marley apa gaya-gaya itu kan nggak pantas, nggak cocok gitu. Tuh kayak gaya-gaya The Cramps gitu, influencer kan The Clash kan juga masih mainkan reggae. Jadi lebih ke sana reggae-nya, nggak yang reggae yang matahari pagi cerah ceria penuh pelangi santai gitu-gitu. Tapi dan kalau kita balik ke kultur sound system di Inggris kan juga itu kan dari perlawanan kelas orang-orang imigran Jamaika yang juga di sana dianggap kelas kedua, kelas ketiga bahkan kan gitu, yang
yang memang mereka bentuk solidaritas bikin party, numpuk-numpukin sound system, memutar lagu-lagu dari Jamaika gitu. Makanya dipakainya dengan sound system, dan itu lirikalnya terutama ada istilah toasting gitu, toaster, mereka kayak orasi gitu. Jadi diputarkan musik dan mereka curhat tentang ketidakadilan dan lain-lain gitu. Di scene dub sound system di awal di Inggris ya gitu. Dari sononya emang udah Iya, gitu ya. imigran Jamaika tahun 60-an itu masuk ke Inggris. Nah, generasi mereka tuh udah punya anak, punya apa kan, mereka punya budaya yang mereka bawa, budaya ska, rocksteady dari sebelumnya kan, budaya reggae gitu, reggae dari generasi awal ya gitu. Dan di Inggris itu beredar lah tuh piringan hitam langkanya itu. Nah, cara mereka bikin pesta ya mereka memutar piringan hitam itu gitu, dan sampai dia bikin lirik-lirik yang memang politikal. Kalau gue punya playlist musik dub itu rata-rata, bukan rata, hampir semua pasti politikal gitu, dan juga beririsan dengan yang di Inggris ya, dengan gerakan Rastafari gitu. Memang itu kan gerakan yang ya sama punk rock kan munculnya bareng tuh meledaknya kan, ketika band-band termasuk Bob Marley juga ke Inggris, dia punya lagu Punky Reggae Party gitu. Itu kan di situ muncul dengan ledakan punk di Inggris. Jadi reggae sama punk itu nggak bisa dipisahin sebenarnya kalau dari zaman dulunya ya, dari kemunculan ledakannya itu nggak bisa dipisahkan sebenarnya, terutama di Inggris gitu. Nah, kita ngelihatnya dari situ juga, karena terutama gue basicnya dari sukanya punk rock yang lawasan, yang klasik nih gitu. Terus lihat reggae juga bagian dari ledakan punk rock itu juga. Nah, masuk reggae-nya di situ. Terus kalau nambahin soal tadi musiknya itu, yang yang dikonsep dalam artian nggak spontan waktu bikin musiknya tuh, salah satunya yang track pertama. Track pertama itu sama si yang tadi request Mas Fok yang temponya kenceng itu. Kalau yang track pertama itu aku inspirasi notasinya tuh pengen bikin yang sesendu gugur bunga. Pengen bikin yang sesendu gugur bunga. Akhirnya bikinlah notasi itu gitu. Nah, terus kalau yang si Tari di Medan Api ya karena request harus temponya ngebeat gini. Oh, jadinya gini gitu. Kalau yang lainnya lebih ke spontan ya itu. Buka laptop nggak tahu mau bikin apa, gang controller, Gambar aja. Seperti melukis di atas kanvas deh. Asik. Biasanya kalau teknisnya ya nyari nada dulu, nyari nada scene-nya itu. Pasti kalau mencet mesti jadinya gelap gitu. Tapi mungkin karena isone mengkui kali ya. Nggak bisa. Itu tadi jiwa aslinya. Basicnya kan tukang pukul, drummer. Jadi bukan seorang keyboardis. Kalau skillnya keyboard mungkin juga jadinya harmonisasi ya mungkin ya. Terus mungkin karena menurutku juga karena situasi juga ya. Kayak misal kalau keadaannya nggak sesuram itu mungkin juga nggak mungkin jadi seperti itu kan. Iya, keadaan kita lagi nggak baik-baik aja ya, lagi mendung. Iya. Lagi mendung. Itu sih. Jadi bikin lagunya yang mendung-mendung. Secara nggak sengaja. Oke, kita masuk ke industri merchandise. Oke, nah ini paham. Nah, bisa diceritain dong POV Megatruh tentang industri merch hari ini. Kalau itu harusnya tanyain ke Denny merchandise itu harusnya. Ini pelaku clothing. Tapi menurutku ini kalau ngomongin secara umum akhirnya sudah menjadi kalau bisa dibilang tren juga ya. Anak-anak muda memakai merchandise band itu sudah menggeser tren clothing lah, salah satunya gitu. Tren clothing lokal sudah tergeser dengan tren anak muda yang suka memakai house band. Dan itu menurutku sangat mendukung ekosistem si band itu sendiri gitu, karena salah satu pendapatan band kayak kita ini ya dari merchandise gitu. Semakin merchandise-nya laku, otomatis ada dana produksi yang bisa kita buat apapun gitu kan. Kita selama dari awal malah hampir nggak pernah ngeluar uang pribadi buat band ya. Betul. Dari merchandise, dari manggung, dari awal-awal tuh ada manggung. Jadi semua itu diputer ya buat perjalanan ini band. Jadi alhamdulillah nih udah berapa tahun kita jalan? 2023 ya. Jadi 3 tahun RP ya hampir RP 0 sampai 0 ya. Iya. Mau uang pribadi loh. Iya. Jadi memulai ini dari nol, mastering, mixing ya, teknis produksi gitu lah. Iya, tapi itu juga perputarannya dari salah satunya dari merchandising juga, walaupun merchandise-nya tidak meledak-meledak amat gitu, tapi itu bisa menghidupi si band itu sendiri ya.
belum menghidupi apa namanya yang sekitar-sekitarnya dan lain-lain ya, tapi memang masih menghidupi si projectnya itu sendiri gitu. Tapi kalau melihat yang hari ini fenomena merch hari ini ya kita bisa lihat banyak band-band yang hidupnya dari merchandise, banyak band yang bahkan pemasukan dari merchandise lebih besar dari pemasukan dia manggung. Itu udah bagian dari realitas musisi hari ini gitu. Jadi jangan kalau aku sendiri pribadi sih jangan jangan memutuskan si konsumen ini dengan stigma bahwa kalau kamu pakai kaos merchandise harus tahu bandnya, itu jangan gitu. Karena kita kan nggak tahu kan, maksudnya ketika pembeli umum itu membeli kaos kan pasti yang dilihat kan artwork-nya kan. Gambarnya. Ketika dia melihat si artwork itu menurut dia keren dan itu apa salahnya dibeli gitu. Meskipun dia nggak tahu lagunya kan juga apa-apa gitu. Mungkin dari dia beli merchandise-nya jadi tahu lagunya kan malah ini ke band juga lagi kan. Gitu segala menurutku itu gitu. Siapa tahu ngincer kainnya. Penggiat kain. Kiloan. Oke, terus masih inget nggak merch pertama tiap personil? Ingat bro. Coba Merch sebutin. pertama. Ingat bro. Masih inget nggak? Ingat tapi kalau nggak salah ya. Merch apa? Oh, merch pribadi. Pertama pribadi yang gue beli merch. antara merch dibeli itu atau apa? yang dipunya gitu. Merch itu kaos Merch apa? band. Kaos Ya, apa? kaos lah, kaos. Kaos band. Beli sendiri. Bisa beli, bisa dikasih. Yang penting itu jadi nih merch pertamaku nih. Merch ya. Aduh, gue lupa. Wah, nggak keren banget sih kalau gue sebutin. Nggak Tapi itu bener apa-apa, gitu. itu. Waktu kecil banget sih, Gus. Itu fun fact-nya malah. Waktu kecil ya. Nggak apa-apa. Ya itu ya standar sih Guns N' Roses gitu-gitu. Tapi kan bajakan-bajakan bootleg Blok M gitu dulu. Masih SMP ya, masih SD malah udah pakai baju band. Kayak gitu-gitu lah, sama ini baju band dulu ada nggak tahu official nggak tahu itu apa ya di toko-toko kayak apa di mall-mall gitu, beli di mall-mall gitu band-band. Tapi ya di zaman itu ya band grunge dulu gue punya band apa namanya Nirvana ya zaman itu kan ya. Iya. Guns N' Roses tuh Season 1, Season 2 tuh punya pasti. Terus udah gitu kalau yang lokal apa yang lokal ya? Rumah Sakit poster album 0 derajat ya ada posternya kan. Kasetnya masih simpan, posternya hilang. Terus baju band dulu punya Naif zaman kuliah. Itu kalau band lokal masih baru kuliah deh. Kalau zaman SMP ini nggak ada kita yang lokal ya masih waktu itu ya. Nggak ada. Nggak ada, bukan band masih band luar gitu, mau ori atau bajakan masih band luar gitu. Kalau yang lokal ya baru itu apa ya? Lu apa? Mas Ari. Aku apa ya? Seingatku itu kalau merchandise zaman dulu SMA itu beli albumnya Shaggy Dog yang album kedua, dapat poster. Belinya di toko kaset di Solo, di toko kaset, salah satu kaset beli sendiri ya? Aku udah ngeband SMA tapi. Ska itu, dia ini ska. Awalnya ska ya? Belum bau mulutmu belum. Asik. Ingat itu sih. Poster. Oke. Shaggy Dog ya, album kedua. Terus terakhir promoin album kedua ini untuk teman-teman yang bisa menikmati. Apakah ada rilisan fisiknya atau turunannya? Teman-teman kalau mau mendengarkan Heavy Mystical Dub itu banyak sekali pilihannya ya. Kayak bisa download gratis via duxtra.wordpress.com. Terus kalau mau kalau yang dari Duxtra MP3, kalau yang format yang lebih high quality bisa dari Bandcamp-nya Duxtra juga. Terus kita juga ngerilis kaset juga untuk album kedua ini. Terus di digital juga ada tapi kecuali Spotify ya. Itu di YouTube juga ada segala macam itu sih. Ada merchandise dan kaset. Udah buka pre-order nih. Kalau ini udah ditayangkan mungkin udah pre-order atau belum. Terus udah gitu kita bulan Mei dan Juni ada tur Jawa Tengah berapa titik? 6 titik. 6 titik 7 kali. Solo Raya 7 kali. 6 titik 7 kali. Solo Raya itu di Solo, Sragen, Klaten, Karanganyar, Wonogiri. Ya. Itu nantikan di kota-kota terdekat Anda. Ya.